Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali hari ini Reyhana Mizia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, yang tentunya pemirsa di siang hari ini kami akan hadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Betul sekali, walaupun cuacanya nampak lagi mendung ya. Tapi jangan, hati kita nggak boleh mendung dong. Nah, nanti kita akan hadirkan pemirsa mengenai informasi efektifkah jika anak yang dinilai nakal kemudian dimasukkan ke barak militer, ke pendidikan militer. Nanti kita akan hadirkan informasinya dan juga dialognya pemirsa. Tapi sebelum itu, Nadila dan juga pemirsa, kita ke informasi pertama dulu. Aksi seorang pria di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat yang menikam rekannya dengan badik terekam oleh kamera CCTV. Ya pemirsa, pelaku kesal karena korban diduga menguntit kekasihnya. Dan ternyata banyak orang jadi lari dia ke belakang. Mundur itu. Beginilah pemirsa penampakan video CCTV saat seorang pria tega menikam rekannya dengan badik di Desa Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam rekaman video, pelaku nampak mengejar korban dengan menghunuskan sebilah badik di tangannya. Korban terus berupaya menghindari aksi pelaku. Warga setempat nampak berupaya melerai pertikaian kedua pria tersebut. Namun warga takut mendekati pelaku karena membawa sebilah badik yang sudah terbuka dari sarungnya. Korban sempat melakukan perlawanan pemirsa, bahkan melempari pelaku dengan batu, namun korban juga sempat ditikam oleh pelaku. Polisi yang datang di lokasi berupaya membubarkan pertikaian tersebut. Pelaku yang melihat polisi sudah di lokasi langsung melarikan diri dan korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dan ternyata banyak orang jadi lari dia ke belakang. Mundur itu. Pemirsa, di Sukabumi, Jawa Tengah, ini ada pria yang nekat ini mencuri di minimarket tanpa mengenakan pakaian. Ya pemirsa, di layar kaca Anda saat ini terlihat jika rekaman seorang pemuda yang tanpa mengenakan pakaian mencuri di sebuah minimarket yang ada di Jalan Jalur Lingkar Selatan, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong. Selidik punya selidik, ternyata celana pelaku tersangkut dan robek saat masuk ke dalam toko melalui atap. Sementara baju digunakan untuk menutupi kepala dan juga wajah. Niat pelaku gagal lantaran alarm toko berbunyi dan pelaku berhasil ditangkap polisi yang tengah patroli. Dari tangan pelaku, pemirsa, polisi mendapatkan Rp300.000 hasil pencurian di kasir minimarket dan sejumlah rokok dengan total Rp9 juta. Polisi juga mengamankan satu buah tang dan obeng yang digunakan oleh pelaku untuk membobol atap minimarket dan juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku kini ditahan di Polres Sukabumi Kota. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa di siang hari ini. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Sebuah angkutan kota yang mengangkut jamaah pengajian ditabrak truk. 10 orang tewas dan 6 orang mengalami luka-luka. Diduga truk mengalami remblong sehingga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya lalu oleng menabrak angkot. Truk juga sempat menyerempet rumah yang berada di pinggir jalan. Seluruh korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Purworejo. Polisi masih mendata apakah ada warga yang menjadi korban. Ya pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda terhubung bersama dengan rekan kami yang sudah siap mengabarkan dari lokasi. Kita sudah terhubung bersama dengan Kompol Ni Ayu Fitria, Kasat Lantas Polres Magelang. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya, Ibu mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana kronologis kecelakaan yang terjadi, Bu?
Baik, Mbak, kami laporkan bahwasannya kejadian kecelakaan lalu lintas di siang hari ini terjadi di jalur perbatasan antara Magelang dengan Purworejo. Untuk kejadian ini berada di wilayah Purworejo, di mana ini merupakan perbatasan. Nah, untuk kami dari Polresta Magelang ini saat ini melaksanakan kegiatan bantuan karena kami merupakan batas kota, sehingga dari saat ini sedang dilaksanakan olah TKP dari Polres Purworejo dan kami dari Polresta Magelang membackup terkait dengan TKP pengaturan arus lalu lintas. Baik, hingga saat ini sudah ada berapa jumlah korban yang terdata, Bu? Iya, untuk saat ini informasi dari Kasat Lantas Polres Purworejo untuk korban yang terlibat kecelakaan meninggal dunia sejumlah 11 orang dan terdapat luka-luka, sementara masih kita datakan terkait dengan korban-korban tersebut. Untuk korban sudah dibawa di RSUD Kabupaten Purworejo. Oke, Ibu, untuk sementara penyebab dari dugaan kecelakaan ini karena remblong. Apakah sejauh ini sudah ada temuan-temuan yang lain, Ibu? Iya, sementara hasil dari TPTKP penanganan dari Polres Purworejo itu memang ditemukan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan adalah remblong, dan saat ini masih dilaksanakan olah TKP kelanjutan dari Polres Purworejo-nya, Mbak. Oke, baik. Ibu sudahkah mendapat keterangan dari supir, Bu? Untuk supir saat ini masih dirawat di rumah sakit. Untuk supir truk saat ini masih dirawat di rumah sakit RSUD Purworejo. Oke, Bu Ayu, kami ingin tahu mengenai perlintasan jalan di sana. Apakah memang perlintasan jalan itu berbahaya, Bu Ayu? Ya, kami informasikan bahwa situasi jalan di daerah Kalijambe, perbatasan Purworejo Magelang, memang jalannya strukturnya yaitu menurun. Jadi memang ada turunan di daerah Kalijambe yang cukup lumayan panjang, sehingga kendaraan harus lebih atensi dan fokus terkait dengan kecepatan, karena situasinya memang jalannya menurun. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini bisa kita lihat bahwa faktor jalannya juga menurun. Baik, artinya kontur jalan ini cukup menurun, tapi Bu Ayu, informasinya sebelum angkot ini menabrak, apakah ada kemudian menabrak kendaraan lain sebelumnya, Bu? Untuk kendaraan lain tidak ada, jadi keterangan saksi yang kami ketahui, itu di sebelum TKP untuk kendaraan itu supir sudah berdiri, jadi sudah tahu bahwa kendaraannya itu blong. Nah, dari keterangan saksi. Namun karena tidak bisa dihindarkan, untuk supir truk itu terus melaju dan di depannya ada angkot yang memuat 11 orang masyarakat tersebut yang akhirnya terdorong dari truk tersebut yang mengalami remblong. Oke, Bu Ayu, kalau kita lihat dari kronologi kecelakaan terjadi, ini truk kan sempat menyerempet rumah yang berada di pinggir jalan. Apakah korban yang sudah diketahui ini adalah korban dari luar angkot tersebut atau bagaimana, Bu Ayu? Kami informasikan, Mbak, berdasarkan keterangan dari personil Polres Purworejo, untuk korban sementara ini adalah penumpang angkot, kemudian ada juga dari pemilik rumah, namun masih kembali untuk yang pemilik rumah tersebut, dan ada juga itu adalah supir truk yang mengalami luka-luka. Oke, baik. Bu Ayu, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kejadian ini juga tidak terulang lagi. Terima kasih. Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda. Seorang nenek usia 76 tahun lebam di wajahnya setelah dihajar warga gara-gara dituding jadi penculik anak di Cianjur, Jawa Barat. Ia dipukul dua pelaku setelah meminta tolong kepada anak salah satu pelaku untuk menyeberang jalan, dan si anak kemudian menangis. Saat ini pemirsa, kedua pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian. Sungguh tega. Warga Kampung Legok, Desa Bunikasih, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur ini
tanpa penjelasan apapun, salah satu warga memukul wajah Nenek Asyah yang hendak pulang usai mengambil uang pensiun. Karena usianya yang sudah lanjut, saat hendak turun dari angkot, ia meminta tolong pada seorang anak kecil untuk membantunya turun dari angkot dan menyeberang jalan. Usai membantu Nenek Asyah, anak kecil itu langsung lari sambil menangis. Entah apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba orang tua anak kecil itu datang, lalu menuduh Nenek Asyah hendak menculik si bocah dan memukuli wajah nenek usia 76 tahun tersebut. Nenek Asyah menerima pukulan di wajah dari dua pria yang jauh lebih muda daripadanya. Di usia senjanya, Nenek Asyah harus menahan sakit tak terkira akibat pukulan warga tersebut. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Sayang, Cianjur. Rumah sakitnya ke Bayangkara udah. Kemungkinan sudah dirawat ulangnya, abdinya, orang canaknya. Orang canak ke rumah sakitnya. Sarang abdi. Yuk. Tong yang mutan biaya. Ya. Tindakan warga kepada Nenek Asyah sungguh membuat geram. Peristiwa yang terjadi pada Senin lalu langsung dilaporkan ke polisi. Selasa pagi, satu tersangka penganiayaan Nenek Asyah bernama Ahmad ditangkap polisi. Kami identifikasi pelaku berjumlah 2 orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Alasannya karena terpengaruh oleh hasutan bahwa anak pelaku telah diculik oleh korban, sehingga pelaku emosi kemudian menampar dan memukul korban di bagian muka, leher dan kepala. Untuk satu pelaku lagi, kita masih melakukan pengejaran dan kita sudah terbitkan daftar pencarian orang. Bagi teman-teman yang melihat, segera diinformasikan kepada kami. Tim sedang bekerja dan akan melakukan tindakan tegas dan mengamankan terhadap satu pelaku lagi yang belum. Mudah-mudahan segera ditangkap satu. Namun sore harinya, satu tersangka yang kabur berhasil ditemukan. Ia bernama Abdul Kohar. Keduanya terpancing dengan isu bahwa Nenek Asyah hendak menculik anak Ahmad. Padahal Nenek Asyah hanya meminta bantuan anak kecil itu untuk diantarkan pulang karena tiba-tiba lemas usai mencairkan uang pensiun almarhum sang suami. Rumah Nenek Asyah sendiri tak jauh dari lokasi warga memukulinya. Dengan kondisi yang sudah lemas, Nenek Asyah tak bisa membela diri lagi. Terlebih karena usianya yang sudah lanjut. 2 warga sok jagoan terhadap Nenek Asyah itu kini diancam hukuman pidana 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai kecelakaan lalu lintas. RSUD dan DVI Polda Sumatera Barat telah berhasil mengidentifikasi 12 korban meninggal dunia dengan melakukan pencocokan sidik jari. Sejak malam, keluarga korban sudah mulai berdatangan ke RSUD Kota Padang Panjang. 8 jenazah langsung diberangkatkan menggunakan ambulans ke rumah duka yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan 4 jenazah lainnya masih menunggu pihak keluarga menjemput. Kecelakaan bus ini pemirsa terjadi pada Selasa pagi mengakibatkan 12 orang tewas, sedangkan 23 orang mengalami luka-luka yang saat ini masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. Sedangkan pemirsa sopir ini masih mengalami kondisi kritis dan dirujuk ke RSU M. Jamil di Padang.
Pemirsa, kami masih menghadirkan kabar perkembangan yang sama dengan kabar sebelumnya, di mana 3 jenazah korban kecelakaan maut di Padang Panjang, Sumatera Barat tiba di rumah duka di kota Padang Sidumpuan, Sumatera Utara. Suasana duka mengiringi kedatangan korban kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera atau ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ketiga korban merupakan ibu dan 2 anaknya ini, pemirsa, disemayamkan di rumah duka di Padang Sidimpuan. Ketiganya dimakamkan di tempat pemakaman keluarga. Menurut kerabat, korban akan pulang ke Bekasi usai 10 hari melayat ibunya di Padang Sidimpuan. Saat dalam perjalanan menuju Bekasi, bus antar lintas Sumatera yang ditumpanginya mengalami kecelakaan maut. Jasara Harja memberikan santunan pada ahli waris sebesar 50 juta rupiah. Cuman perwakilan biru kan Medan, Pak. Sampai Madinah. Kita dengan informasi lainnya untuk Anda dari Jakarta, pemirsa, mengenai curanmor. 2 DPO pelaku curanmor berhasil ditangkap kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora saat beraksi di kawasan Angke, Jakarta Barat. Dari penggeledahan, pelaku polisi menemukan kunci letter T yang digunakan pelaku untuk mencuri kendaraan bermotor. Kanit Reskrim Polsek Tambora, Ibtu Sudrajat Jumantara mengatakan, polisi juga melakukan pengembangan ke wilayah Malimping, Kabupaten Lebak, Banten. Pemirsa, Anda perlu berhati-hati di musim hujan seperti ini karena 2 orang tewas tersambar kereta saat menyeberang di perlintasan KRL tanpa palang pintu di kawasan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan. Diduga kedua korban saat melintas tidak menyadari datangnya kereta dari arah berlawanan. Istri korban yang berada di lokasi kejadian pun sempat histeris mengetahui peristiwa naas tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dari Bandung, Jawa Barat. Lisa Mariana resmi menggugat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri di Bandung, Jawa Barat. Lisa menggugat Ridwan Kamil dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH. Dalam perseteruan ini, RK membantah memiliki anak. Saat itu RK membantah hal tersebut dan siap tes DNA apabila prosedur hukum memintanya. Sidang perdana nantinya beragendakan pemanggilan para pihak penggugat dan tergugat untuk hadir. Dari Lisa yang diduga selingkuhan dari mantan Gubernur Jawa Barat Pak RK itu laporan soal apa, Pak? Soal perbuatan melawan hukum, dan udah masuk di pengadilan 3 hari ke belakang ini. Sudah itu Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 khusus menunjuk majelis hakimnya, yaitu Bapak Panji Surono SHMA sebagai ketua majelisnya, hakim anggotanya Dr. Eti ya SHMA dan Dr. Rahmawati SHMA. Itu yang membuat laporan ke sini siapa? Lisa-nya, kuasa hukumnya? Itu kuasa hukumnya. Nah, itu bisa diceritakan Pak lebih lengkap seperti apa sih, Pak? Nah, ini kan dalam gugatan ya, gugatan. Nanti di gugatan itu nanti bisa yang intinya bahwa anak Lisa itu anak kandung dari Ridwan Kamil ya, dan gugatannya perbuatan melawan hukumnya.
Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, seperti yang tadi Nadila bicarakan ya, hati-hati bagi warga Yogyakarta. Karena pemirsa mafia tanah mengincar sejumlah tanah di wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dua warga Bantul ini ya, Nadila dan juga pemirsa sudah menjadi korban mafia tanah yang ternyata ini sama pelakunya. Mbah Tupon ternyata bukan satu-satunya korban tipu muslihat mafia tanah di Yogyakarta. Masih satu kabupaten dengan Mbah Tupon, ada seorang warga Bantul bernama Brian Manoff yang tak sadar jadi korban mafia tanah. Rumahnya di Taman Tirto, Kasihan, Bantul, atau satu kecamatan dengan Mbah Tupon, ternyata sudah beralih kepemilikan tanpa sepengetahuan Brian dan keluarga yang jadi pemilik sah. Tanah mereka diagunkan ke bank, sama seperti tanah Mbah Tupon. Sertifikat tanah atas almarhum ayah Brian, Sutono Rahmadi, telah berganti kepemilikan menjadi atas nama Muhammad Ahmadi. Sertifikat itu kemudian diagunkan ke BRI Sleman. Peristiwa pergantian kepemilikan tanah dan bangunan tersebut berawal saat keluarga Brian mengurus administrasi turun waris dari almarhum Sutono kepada Brian dan saudaranya Brianita Adepurba. Setelah surat turun waris diterbitkan Kelurahan Taman Tirto, sertifikat diserahkan kepada Triono untuk pemecahan sertifikat guna diurus ke BPN. Triono adalah orang yang sama yang mengurus pemecahan sertifikat tanah Mbah Tupon. Kepada keluarga Brian, Triono berjanji proses pemecahan sertifikat selesai dalam 3 bulan. Ibu Brian bahkan menyerahkan uang 10 juta rupiah kepada Triono untuk mengurus pemecahan sertifikat. 3 bulan berlalu begitu saja, hingga 1 tahun setelah peristiwa itu, tiba-tiba keluarga Brian didatangi petugas BRI. Petugas BRI mencari Muhammad Ahmadi yang mengagunkan sertifikat milik keluarga Brian untuk mengambil kredit di BRI dan menunggak angsuran. Setiap kali saya tanyakan, orang itu bilang katanya masih dalam proses gitu terus. Nah, sampai ada Bank BRI kemarin kesini tuh, saya prosesnya sama sekali nggak tahu kalau uang itu sertifikat saya itu diganti nama, terus untuk anggunan di BRI itu saya tuh nggak tahu sama sekali. Kasus ini mendorong Brian melapor ke Polda DIY. Ia juga melapor ke Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, atas kasusnya. Bupati Bantul pun berjanji terus melakukan advokasi terhadap kasus yang menimpa Brian dan Mbah Tupon, dengan harapan bisa memberantas mafia tanah di wilayahnya. Ya sama, viral atau tidak viral, kalau ada laporan masuk pasti kita proses. Apalagi ini menyangkut hal besar. Mafia tanah yang korbannya itu sangat menderita, sehingga ini akan terus kita lakukan upaya advokasi ini agar masyarakat itu lebih berhati-hati dan mafia tanah di Kabupaten Bantul itu bisa kita berantas. Jangan sampai ada mafia tanah di Bantul yang korbannya itu orang-orang kecil. Korbannya bahkan orang-orang yang masuk kategori miskin. Mungkin tanah satu-satunya itu diambil orang lain, itu kan ya kasihan. Polda DIY pun telah menerima laporan dari Brian dan masih meneliti kasus tersebut. Sementara pada kasus mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon, polisi sudah melakukan penyelidikan. Dari Bantul dan Sleman DIY, Santosa Suparman, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kini kami sudah bergabung dengan rekan kami Santosa Suparman di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Santosa, selamat siang. Kabarnya saat ini sedang ada pertemuan antara Bupati Bantul dan juga korban. Seperti apa informasinya, Santosa? Baik, terima kasih. Dari kantor Bupati Bantul dapat kami kabarkan bahwa memang benar saat ini
Brian Manoff itu sedang melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Bantul yang saat ini dipimpin oleh asisten bupati. Kemudian datang pula pada pertemuan tersebut dari pihak BPN kantor Bantul yang juga hadir dalam pertemuan yang telah dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi, di mana ada dari dalam hal ini bagian hukum dari pemerintah Kabupaten Bantul juga hadir dalam pertemuan tersebut. Intinya pertemuan siang hari ini antara Brian Manoff atau keluarga dari Endang Kusumawati yang menjadi korban mafia tanah dengan pemerintah Kabupaten Bantul dan juga dengan BPN untuk melakukan koordinasi. Ini merupakan satu bentuk dari keseriusan dari pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani mafia tanah. Bahkan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pun sudah siap untuk segera membentuk Satgas Mafia Tanah karena memang kasus mafia tanah di Bantul ternyata yang muncul itu selain Mbah Supon, kemudian Brian Manoff, dimungkinkan masih ada lagi korban-korban lain dari korban mafia tanah ini, sehingga pemerintah Kabupaten Bantul sangat serius dalam menangani kasus ini. Dalam penanganan kasus Brian Manoff yang menjadi korban mafia tanah dengan pelaku yang sama dari kasusnya Mbah Supon, perlakuan terhadap Brian dari pemerintah Kabupaten Bantul pun sama, yaitu yang memberikan pendampingan hukum ataupun memberikan tim pendampingan hukum khusus untuk keluarga Brian Manoff seperti halnya yang dilakukan kepada Mbah Supon. Sementara itu dapat kami kabarkan pertemuan sampai saat ini masih berlangsung dan BPN juga hadir dan menyatakan bahwa saat ini memang laporan dari keluarga Brian Manoff untuk pemblokiran sertifikat yang sudah berada lama tersebut sudah dalam proses, sehingga diharapkan dalam waktu dekat ini sudah ataupun kemungkinan sudah dilakukan pemblokiran internal untuk sertifikat atas nama ataupun yang sudah beralih nama ke Muhammad Ahmadi. Dan pertemuan saat ini masih berlangsung di ruang sekda pemerintah Kabupaten Bantul. Demikian dari kantor Bupati Bantul, Santosa Suparaman melaporkan kembali ke studio. Oke, baik Kak. Apakah ada pertemuan antara Mbah Supon dan juga Brian Manoff di sana? Untuk siang hari ini pertemuan hanya Brian Manoff. Tidak ada dari pihak Mbah Supon, tidak ada. Namun hanya hadir adalah Brian Manoff dan beberapa tokoh masyarakat yang mendampingi Brian Manoff. Dan yang hadir mungkin untuk tim pendamping hukumnya sama antara pendamping dari pemerintah Kabupaten Bantul, antara pendamping hukum dan untuk Mbah Supon dan untuk Brian sama, sehingga juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Baik. Santosa, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari kantor Bupati Bantul. Terima kasih, selamat bertugas kembali Santosa. Kita berikan informasi lain untuk Anda pemirsa usai mendapatkan peringatan oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Haji Endang pemilik jembatan perahu di Karawang, Jawa Barat. Pemirsa ini tengah mempersiapkan persyaratan izin usahanya ke pihak BBWS. Langkah ini juga pemirsa diketahui sebagai upaya untuk meredam polemik jembatan ilegal yang ramai di media sosial serta menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum telah memberi peringatan keras kepada pengusaha atau pemilik jembatan perahu yang ada di sepanjang aliran Sungai Citarum. Termasuk diantaranya jembatan milik Haji Endang Junaidi yang berlokasi di Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. BBWS mengultimatum jika pemilik jembatan tidak mengindahkan peringatannya, maka akan melakukan tindakan tegas berupa penutupan atau pembongkaran. Menanggapi hal tersebut melalui kuasa hukumnya, Haji Endang Junaidi menyatakan bahwa selama 15 tahun jembatan perahunya sudah teruji baik dari segi keamanan maupun pelayanan. Namun Haji Endang harus mengurus perizinan untuk jembatannya agar masyarakat sekitar bisa terus merasakan manfaat dari jembatan tersebut. Pihak Haji Endang akan meningkatkan keamanan jembatannya guna memenuhi standarisasi dari BBWS Citarum. Beliau selaku warga negara yang baik akan menjalankan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap kegiatan penyeberangan. Yang kedua, beliau juga ingin menghentikan semua polemik, sebagaimana kita ketahui di media mainstream maupun di media sosial terjadi polemik yang kurang baik. Nah, beliau ingin menghentikan dengan cara tadi perizinan segera diurus berarti perizinan.
Jembatan milik Haji Endang menghubungkan Desa Anggidita dengan Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, yang merupakan kawasan industri yang ramai. Setiap harinya jembatan perahu Haji Endang mendapatkan omset sebesar 20 juta rupiah dari para pengendara yang lewat. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebanyak 40 siswa yang bermasalah dengan hukum akan dikirim ke Barak TNI Kodim 0610 Sumedang pada 8 Mei 2025 mendatang untuk mengikuti kegiatan pendidikan bertema penguatan karakter wawasan kebangsaan. Ya, kini puluhan pelajar tersebut tengah menjalani psikotes dan medical check up di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang mengirim sebanyak 40 siswa yang bermasalah dengan hukum ke Barak TNI di Markas Kodim 0610 Sumedang, Jawa Barat. Mereka rencananya akan mengikuti pendidikan bertema penguatan karakter wawasan kebangsaan selama 1 bulan, mulai 8 Mei 2025 besok. Sejak tanggal 6 Mei hingga 7 Mei Rabu pagi, puluhan siswa menjalani psikotes dan medical check-up di Rumah Sakit Umar Wirahadikusuma, Sumedang untuk memastikan kesehatan dan mental untuk menjalani kegiatan selama pendidikan di Barak TNI. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengungkapkan, puluhan siswa yang mengikuti kegiatan adalah siswa yang bermasalah dengan hukum dan terlibat tawuran. Bupati juga menegaskan para siswa tidak akan menjalani kegiatan seperti wajib militer. Namun, para siswa akan diberikan pendidikan bela negara, pembentukan karakter kedisiplinan, kebangsaan, dan keagamaan. Saya ingin menyampaikan pendidikan ini tidak seperti wajib militer seperti itu. Ini lebih kebelaan negara, pembentukan karakter, pembentukan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, nilai-nilai keagamaan, dan sebagainya. Dan dalam pendidikan ini kita ada perannya itu pertama rekrutmen. Kami akan ngambil dari anak-anak yang selama ini bermasalah dengan hukum. Sudah ada di rumah aman. Yang pertama, rumah aman. Yang kedua adalah yang sering tawuran, datanya ada di Polres yang sudah ada pembinaan. Sementara itu, Kodim 0610 Sumedang telah menyiapkan 2 gedung untuk menampung para siswa yang akan menjalani pendidikan di Markas Kodim Sumedang. Dandim 0610 Sumedang, Letkol Kavaleri Christian Gordon mengungkapkan, para siswa terpilih akan dilatih dengan kurikulum dan materi layaknya latihan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. Jadi Kodim 0610 Kabupaten Sumedang ini kami sedang menyiapkan juga dari kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sumedang, kami menyiapkan untuk pendidikan bagi anak-anak khususnya yang terpilih ya. Kalau kita bilang nakal bukan nakal, tapi mungkin yang terpilih yang kita akan didik sehingga mereka bisa menjadi anak-anak Indonesia yang sejati tentunya, anak-anak Indonesia yang tegap, tegas dan punya disiplin yang baik. Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap dengan pendidikan penguatan karakter wawasan kebangsaan ini, para siswa yang bermasalah dengan hukum tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan. Ya, sementara itu pemirsa, sebanyak 30 siswa sekolah menengah pertama atau SMP di Cianjur, Jawa Barat mengikuti penggelodokan oleh TNI di Batalion Infanteri Rider 300. Mereka akan dididik selama 2 pekan dan mendapatkan materi pemirsa soal wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, bahkan hingga baris berbaris. Jumlah siswa baik SMP maupun SMA yang mendapatkan pendidikan karakter oleh TNI terus bertambah. Kali ini ada 30 siswa SMP yang masuk kategori sulit diatur dan dididik di sekolah maupun di rumah, dikirim ke Batalion Infanteri Rider 300. Orang tua bersama sekolah ikut melepas puluhan siswa untuk mengikuti program yang dirancang secara disiplin dengan materi wawasan kebangsaan, bela negara, hingga latihan baris berbaris. Bupati Cianjur berkomitmen memantau perubahan perilaku para siswa selama 14 hari di Barak.
anak-anak yang kemarin sudah terjaring ya di permasalahan seperti tawuran, ya, mabuk-mabukan, lalu sekolah melawan orang tua, itu diserahkan oleh orang tuanya kepada kami, dan kita harapkan dengan penguatan karakter ini mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. 2 minggu di sini, tapi programnya 6 bulan kita ada pemantauan. 6 bulan pemantauan. Ya. Jika belum ada perubahan dari sikap dan perilaku baik di sekolah maupun di rumah pasca pembinaan, maka seluruh siswa terpaksa harus masuk barak lagi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, program sekolah militer yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini terus menjadi sorotan dari berbagai pihak. Ya, benar sekali. Mulai dari Komnas Hak Asasi Manusia, para akademisi, KPAI, hingga pakar pendidikan tidak setuju dengan program tersebut. Lantas apa kata Deddy Mulyadi, sang penggagas program? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Belum lama diluncurkan, banyak pihak mengkritisi sekolah militer ala Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Mulai dari Komnas HAM, KPAI, pakar pendidikan hingga akademisi tidak sepakat dengan program pendisiplinan anak-anak bermasalah ala Deddy Mulyadi. Menanggapi hal tersebut, pria yang akrab disapa KDM ini menantang balik Komnas HAM, KPAI, para akademisi dan pakar pendidikan untuk membuat program tandingan. Deddy menjelaskan jika program ini baik untuk anak bermasalah, terutama anak yang sebelumnya melakukan tindak kriminal. Di samping itu masih banyak orang tua yang menginginkan pembinaan ala militer untuk mengubah sifat anak menjadi lebih baik, di mana sudah ada ribuan orang tua menginginkan anaknya dididik ala militer. Menurut Gubernur Jawa Barat, sekolah militer sudah lama diterapkan di beberapa sektor seperti Paskibra, Pramuka, bahkan sekolah swasta yang dibina langsung oleh TNI. Tidak ada hal baru dalam pembinaan oleh militer. Daripada kita ribut-ribut, ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Atau saya mengundang Komisi 10, KPAI, Komnas HAM berkunjung saja ke barak tempat pelatihan. Hingga saat ini program sekolah militer sudah berjalan selama sepekan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kuota sebanyak 350 anak dan akan menambah menjadi 500 kuota jika permintaan masyarakat untuk sekolah militer melonjak. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pendidikan karakter yang memasukkan siswa ke barak militer besutan dari Gubernur Jawa Barat ini tidak melanggar hak asasi manusia. Terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya,
pukul tangannya supaya dia disiplinnya. Pemirsa, meski banyak warga Jawa Barat yang menyambut pengiriman anak dan siswa bermasalah ke barak militer, kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi ini banyak juga yang menentang. Ya, pemirsa, kebijakan pengiriman ke barak militer ini bahkan diketahui tidak menyelesaikan masalah. Nah, untuk membahas itu, pemirsa, di siang hari ini sudah bersama dengan kami Pak Satriwan Salim selaku Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak, ini tadi kita sempat mendengarkan juga ya berita-berita, ada yang pro dan kontra. Tapi apakah dengan pendidikan militer ini bisa membuat anak-anak menjadi jerat, terutama tadi anak-anak yang dinilai nakal gitu? Ya, pertama tentu kita apresiasi ya tujuan KDM atau Pemprov Jabar tentu baik ya untuk mengatasi persoalan perilaku menyimpang bahkan tindak kriminalitas gitu ya yang dilakukan oleh remaja gitu. Kita tahu Jawa Barat itu dari sisi demografis usia remaja 10 sampai 18-19 tahun itu terbesar ya se-Indonesia, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bisa membagi ini mestinya ke dalam 3 tahap atau 3 bagian ya. Pertama, ini adalah apakah menjadi solusi gitu kan ya, yang sifatnya jangka panjang. Itu dulu yang harus kita pahami bersama gitu. Nah, kami memandang dari berbagai riset misalnya gitu, misalnya saya bacakan gitu ya dari Amerika Serikat, dari Vanderbilt University Law School gitu tahun 2007, dari James E. Muscar, dia mengatakan dari risetnya itu mengirimkan anak-anak itu atau mendidik anak-anak itu di barak militer itu berdampak ya kan terhadap pendisiplinan anak, tetapi itu dampaknya jangka pendek, tidak jangka panjang gitu ya. Nah, ketika ini dilakukan misalnya dalam konteks di Jawa Barat, kalau tidak salah sekarang berubah, maksud saya yang kami ketahui gitu ya, awalnya kan 2 minggu gitu, ternyata itu bisa sampai 30 hari, 2 hari, 14 hari, kemudian 14 hari lagi. Jadi kira-kira 30 hari gitu. Nah, memang kami P2G baru mendapatkan paparan dari Dinas Pendidikan gitu ya, bahwa memang ada syarat-syarat tertentu, siapa pelatihnya, bagaimana kurikulumnya, itu sudah ada, sudah muncul gitu ya. Bagian dari pendidikan karakter Pancawaluya istilahnya gitu ya. Ada 5 karakter utama nilai yang diharapkan muncul di Jabar dari anak-anak kita. Benar, bager, pinter, cager, sama singer gitu ya kira-kira. Nah, tapi saya belum melihat gitu ya bagaimana pasca setelah itu. Nah, kalau dididik di militer, asumsikanlah bagi Pemprov itu bisa menjadi solusi gitu kan, tetapi saya pikir harus disempurnakan, dilengkapi apa yang dilakukan oleh orang tua setelah itu, apa yang dilakukan oleh psikolog klinis setelah itu, apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setelah itu. Karena menurut si Jaime E. Muscar tadi dari Vanderbilt University Law School, mereka melakukan penelitian di Amerika Serikat, ternyata setelah pulang dari juvenile ya, bootcamp itu, juvenile bootcamp itu anak-anak ada 3 dari 5 anak justru melakukan perbuatan yang sama, bahkan makin kenakalan yang sama, bahkan kriminalitas gitu ya. Jadi kalau berbagai riset mengatakan demikian. Nah, makanya bisa saja sok gitu ya diuji coba untuk Jawa Barat, kabupaten kota gitu, tapi pasca mereka dari barak militer seperti apa? Itu yang penting. Apakah ada keterlibatan dari psikolog klinis misalnya, dari guru, badan rehabilitasi gitu kan ya. Nah, ini yang penting. Kalau yang 30 hari atau yang 2 minggu kami baru dapat paparan, ya sudah jelas memang ada kualifikasi misalnya pelatihnya, instrukturnya. Yang kedua, standar isi atau kurikulumnya apa? Ya betul yang dikatakan tadi oleh TV One, ya kurikulumnya diantaranya pendidikan kesadaran berbangsa bernegara atau bela negara gitu ya. Kemudian leadership, cinta tanah air, kepemimpinan dan seterusnya. Yang mana pola-pola seperti ini memang sudah sering kita lakukan, ada di sekolah ya kan? Tapi biasanya anak-anak yang bukan butuh perhatian khusus, anak-anak yang pada umumnya calon OSIS, gitu. Betul. Nah, sekarang kan agak berbeda perlakuannya gitu. Nah, kemudian yang harus saya pikir dilengkapi oleh Pemprov Jawa Barat adalah agar ini betul-betul berhasil dan kita bisa membuktikan kepada riset dunia bahwa di Indonesia ternyata berhasil gitu ya. Kalau di Amerika itu gagal, di Indonesia berhasil. Saya pikir tadi misalnya gini, harus dipilah-pilah.
apa yang dimaksud dengan kenakalan atau seperti apa indikatornya. Iya. Apakah Ada kenakalan yang kategorinya. sifatnya sehari-hari, Iya. misalnya anak malas belajar, bangun tidurnya telat, ibadahnya ogah-ogahan gitu ya, atau masuk kategori yang sudah kenakalan remaja, yang itu sudah sampai ke tindak pidana. Kriminalitas. Tawuran gitu ya. Dulu, nah ini penting juga ingatan publik, tahun 90-an di DKI Jakarta itu ada namanya sekolah kodam, kira-kira anak-anak yang bermasalah ikut tawuran kemudian dibina oleh kodam Jakarta tahun 90-an. Tetapi menurut laporan gitu itu tidak berhasil gitu ya. Tidak berhasil untuk menciptakan bagaimana anak-anak tidak tawuran lagi gitu. Nah, semoga Pemprov Jawa Barat bisa belajar dari yang dilakukan dulu tahun 90-an di DKI Jakarta gitu. Itu yang ingin dirasakan itu adalah justru dampaknya ya, bukan ketika melakukan ininya ya. Jadi kalau kita bagi tadi fasenya, Mbak di awal tadi sebelum berangkat ke bootcamp tadi, lalu yang kedua pada saat pelaksanaan, kalau pada saat pelaksanaan kami melihat paparannya sudah cukup lengkap, standar isinya ada tadi, standar pelatihnya dari TNI, ada kualifikasi, kemudian proses pembelajarannya sama standar kompetensi yang diharapkan dari anak itu ada. Tetapi yang belum kita lihat adalah bagaimana pasca itu. Nah, takutnya begini, misalnya anak yang dikirim oleh sekolah, oleh orang tua itu yang kecanduan gawai, sudah adiksi gawai nih Mbak. Banyak anak kita yang begitu ya, mungkin orang dewasa juga game gitu. Online dan game online betul, kecanduan game online gitu ya. Tetap kemudian dikirim selama tadi 1 bulan 30 hari gitu. Kemudian pulang ke rumah. Ya kan, oke, selama di di Rindam atau di satuan-satuan militer TNI AD tadi, mereka nggak pakai gawai. Pulang ke rumah, mereka pakai gawai lagi, karena tidak ada pendampingan, tidak ada pengawasan, tidak ada pelibatan orang tua, tidak ada monitoring yang berkala. 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, mereka balik ke habitat awal. Oke, nah itu yang saya pikir Pemprov Jawa Barat, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial itu bisa membuat perencanaannya jauh ke depan. Pak Satriwan, kita masih ingin menggali lebih dalam tentang apa saja yang perlu kita lakukan, persiapkan agar nantinya program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita. Tapi sesaat lagi Pak Satriwan, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kita juga masih akan mendalami mengenai tadi ya anak-anak yang dikirim ke barak. Nah, bersama dengan Pak Satriwan juga. Pak Satriwan, ini kalau dilihat ya tadi kan juga sempat disinggung. Justru nantinya ini akan seperti apa? Karena tidak ada pengawasan. Jikalau ini menyangkut kepada orang tua ini harusnya seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita patut garis bawahi pra, kemudian pas pelaksanaan sama pasca gitu ya. Nah, yang mungkin harus dilengkapi oleh Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan yaitu pasca itu mau seperti apa. Nah, yang penting juga pelibatan psikolog klinis saya pikir gitu ya. Setahu saya ada pendekatan misalnya terapi multisistemik gitu ya. Ini penting juga bagaimana perawatan anak-anak itu pasca yang pasca mereka pulang dari bootcamp tadi gitu ya. Yang melibatkan semua unsur juga. Tentu ada mungkin dinas sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak ya, kemudian psikolog klinis berulang-ulang saya sampaikan, kemudian juga lingkungan sistem sosial mereka gitu ya. Sehingga anak-anak itu pulang 1 bulan dari barak militer, mereka tidak langsung kembali ke habitat yang pengawasan orang tuanya tidak ada. Nah, kita juga berharap ya orang tua juga terlibat. Nah, kalau selama ini kan orang tua merasa sudah lelah menghadapi anaknya yang nakal, yang tawuran terus, yang begadang terus gitu ya. Kemudian wahai Pemprov, ini anak-anak saya serahkan tolong dididik. Dididiklah oleh tentara selama 1 bulan. Selesai 1 bulan dipulangkan ke rumah. Nah, di rumah ekosistemnya balik kepada ekosistem semula. Ya kan, kebiasaan di rumah, pola asuh di rumah, lingkungan sosial, di sekolah balik ke lingkungan semula gitu. Nah, kalau itu tidak tidak juga diberesin atau tidak juga disentuh, saya pikir ini akan mengulangi persoalan yang sama. Betul. Pak Satriwan, ini kan sebenarnya sesuatu yang kompleks. Untuk merubah perilaku anak itu sebenarnya bukan hanya dengan menakut-nakuti, karena stigma yang beredar sekarang ini anak-anak mau melakukan sesuatu seperti yang mereka minta karena mereka merasa takut. Ada tekanan secara psikologis yang ada di dalam proses ini. Ini
apa nih yang harus kita persiapkan? Ya, itu betul. Secara psikologis atau pendidikan gitu ya, memang motivasi anak itu untuk patuh kepada sesuatu atau kita secara umum ada faktor eksternal, juga ada faktor internal. Nah, dalam hal ini memang ada faktor eksternal, yaitu ditakut-takutin. Sekarang mungkin rame juga ya kita lihat di IG gitu, orang tua yang merekam anak SD atau TK. Ayo, sholat, kalau enggak ntar bawa ke Pak Dedi gitu ya. Atau ayo tidur, kalau enggak mau enggak nanti dikirim ke TNI gitu ya. Terus anaknya takut gitu ya. Ini saya mengingatkan ke tahun 80-90 kita waktu kecil dulu juga seperti itu gitu. Nanti ditangkap sama tentara loh, nanti ditangkap sama polisi loh gitu. Nah, itu bisa saja mempengaruhi kedisiplinan anak, tetapi tidak terbangun atas kesadarannya. Itu bisa saja, itu bisa. Yang kedua tentu kita tidak berharap anak punya mindset bahwa TNI itu serem. Karena TNI itu kata Panglima Sudirman berasal dari rakyat untuk rakyat, kan begitu ya, dan menyatu dengan rakyat gitu. Jangan sampai anak-anak kita generasi berikut nanti nggak mau masuk TNI polisi ya kan, karena polisi dan TNI itu adalah instrumen buat nakut-nakutin. Ntar ditangkap loh, ntar dididik loh 2 minggu 1 bulan gitu kan ya. Nah, saya pikir orang tua juga tetap harus punya tanggung jawab yang besar. Kita tidak bisa menggantungkan 100% pendidikan pembimbingan anak kita pasca dari TNI itu hanya kepada TNI atau Pemprov Jabar gitu ya. Apalagi ini wacananya akan diterapkan secara nasional. Nah, saya pikir ini juga harus dikaji. Kita belum melihat, saya sepakat dengan Pak Gubernur tadi, bagaimana efeknya. Kan ini sebulan ke depan, pasca itu yang harus kita lihat. Dan yang poin paling penting adalah kita bersama-sama punya tanggung jawab bersama, sekolah, ya kan, guru, kemudian juga dinas yang terkait, tidak hanya dinas pendidikan. Contohnya begini, anak kecanduan narkoba, ya kan? Kalau semata-mata dikirim ke juvenile boot camp tadi, ya kan, ke TNI, apakah lantas selama 1 bulan habis itu dia tidak akan adiksi kepada narkoba? Mestinya kan diurus oleh badan atau balai rehabilitasi. Kan kalau sudah masuk ke ranah pidana, menurut Undang-Undang SPPA, Undang-Undang 11 2012, itu ada lembaga khusus juga, LPKS atau LPKA kalau dia sudah diberikan putusan hakim gitu ya. Tapi saya pikir Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat itu juga harus terlibat. Ya kan, kami sih melihat sebenarnya sebelum ini rame-rame ke tentara, persoalan anak yang adiksi, anak yang berkonflik dengan hukum gitu ya, anak yang kecanduan narkoba, pornografi, itu sebenarnya di Pemprov atau Pemda punya dinas sosial, punya balai atau badan rehabilitasi, cuman kan tidak dimasukin ke konten, ya kan, cuman kan tidak dipromosikan sedemikian rupa setiap hari gitu. Mereka bekerja di turun ke masyarakat. Betul, mereka juga sudah bekerja secara sunyi sebenarnya gitu ya, balai-balai rehabilitasi. Sebenarnya itu ada ya? Ada, ya kan, dan sistemnya sudah dibangun. Nah, kami berharap di Pemprov Jabar kemudian juga memanfaatkan badan-badan tadi yang semuanya di bawah Pemprov atau di bawah pemerintah kota atau kabupaten. Jadi betul-betul gotong royong bersama kita gitu. Tapi Pak, ini artinya sekolah ini masih tetap menjadi ruang inklusif bagi anak-anak yang dinilai tadi nakal, atau justru anak-anak yang nakal ya udah masukin aja gitu ke barak militer ini? Nah, di awal tadi saya menyebutkan bahwa memang harus ada kualifikasi ya, mana yang nakal, yang sifatnya adalah kenakalan remaja yang pada umumnya, atau yang kenakalan remaja yang sudah menjadi tindakan pidana, kan begitu ya, tindakan kriminal gitu, itu satu. Nah, yang kedua, memang anak itu kalau kita lihat ke konvensi anak dunia gitu ya, kemudian menjadi aturan di Indonesia termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, ya anak memang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Mendapatkan pendidikan, meskipun mereka dilatih oleh tentara selama kurang lebih 1 bulan, anak memang tetap mendapatkan hak-hak dasar pendidikan. Betul. Nah, cuman bagi kami ada catatan masukan untuk Dinas Pendidikan Jabar dan Kabupaten Kota. Ketika guru-guru yang di sekolah itu kemudian tetap mengajar ke barak-barak tentara gitu ya, mengajar IPA, IPS, anak-anak kita yang di sekolah tentu juga harus diperhatikan ya, sama-sama diprioritaskan kedua-duanya gitu. Cuman beda lokasi, beda waktu saja. Dan di sini juga lah ikhtiar dari teman-teman guru itu diharapkan lebih, karena mereka harus mengajar di 2 tempat
ya kan, dengan karakteristik anak yang berbeda dan tentunya dengan pendekatan yang berbeda juga. Rasanya lingkungan sekolah itu agak berbeda ya dengan lingkungan barak militer gitu kira-kira ya. Nah itu apa tantangan kawan-kawan guru di Jabar saat ini. Pak Satriwan, tapi kalau kita lihat ini dalam lingkup yang lebih luas, sebenarnya apakah ini bisa menunjukkan kegagalan pendidikan kita di Indonesia? Karena karakter-karakter kita tuh banyak sekali pendidikan karakter yang sudah diterapkan di SD, SMP, SMA. Ini gimana? Apakah memang kita harus memperbaiki struktur yang sudah ada atau bagaimana? Ya, katanya daun kalau jatuh gitu ya, atau ranting jatuh itu terdengar suaranya. Tetapi ketika pohon itu tumbuh tidak terdengar suaranya. Nah itu kata orang bijak ya. Artinya apa? Ketika kita melihat ada 30, 50, 100, 200, 1000 anak kita yang dianggap memiliki kebutuhan khusus yang disebut nakal itu, tapi kita lupa ada puluhan juta yang sudah menjadi seseorang. Ya kan? Ada puluhan juta anak-anak kita yang mereka menjadi anak-anak yang cerdas, yang cager, yang benar tadi, yang pinter tadi, yang singer tadi, gitu kan ya. Nah, sama yang bager tadi kalau bahasa Sunda gitu ya. Ternyata anak-anak yang lain yang puluhan juta jumlahnya lebih banyak itu justru sudah menunjukkan kompetensi yang bagus, sikap yang bagus, akhlak yang bagus gitu ya. Nah balik ke yang tadi, anak-anak ini apa namanya tadi, gimana? Anak-anak yang dianggap nakal ini, ya saya pikir ini pasti akan bisa berubah harapannya, tetapi itu kan tergantung ekosistem setelah. Betul. Ya, karena kita tidak bisa berharap hanya kepada TNI. Kalau dikatakan gagal, saya tidak berani mengatakan gagal. Apakah kita yang ada di ruangan ini produk gagal dari kurikulum sekolah? Kan tidak. Ya kan? Nah, makanya tadi saya katakan kita memang suka menyoroti ya kan ketika tadi daun yang jatuh atau apa dahan yang jatuh karena bersuara dia. Tetapi kita lupa ketika bagaimana pohon itu tumbuh karena nggak bersuara. Nah, ini kan rame ya karena ada apa namanya praktek-praktek yang ini anak nakal masuk ke tentara. Bagi memori kolektif kita agaknya baru nih di Indonesia, gitu kan ya. Biasanya yang masuk latihan kemiliteran itu LDKS itu siswa pada umumnya, bukan siswa yang dianggap nakal. Wah sekarang anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang tadi menyimpang, kenakalan remaja dikirim ke TNI. Saya pikir kita tidak bisa mengatakan pendidikan kita gagal, tetapi bahwa sistem pendidikan kita, bahwa tripusat pendidikan kita seperti kata Ki Hajar, rumah paling pertama keluarga, yang kedua adalah sekolah atau madrasah, ya kan? Yang berikutnya masyarakat, itu punya tanggung jawab andil yang besar, termasuk pemerintah. Gitu. Artinya pesan terakhir ya untuk keluarga di rumah sebagai pendidikan pertama. Betul, pendidikan pertamanya ada di sekolah justru gitu. Nah jangan sampai mindset orang tua tadi serahkan kepada Pemprov, ya kan, kepada tentara gitu ya. Habis itu pulang ke rumah, ya orang tua tidak ikut lagi terlibat. Padahal orang tua justru yang paling utama mendidik anaknya. Nah kita harapkan ini akan sukses, tetapi mari kita lihat 1 bulan ke depan seperti apa. Dan yang paling pokok juga mohon dilibatkan, tadi Kang Pak Gubernur sudah bagus, KPAI akan dilibatkan, apalagi tadi Komnas HAM ya, kemudian Kementerian Pendidikan yang terkait gitu. Dan mari kita buktikan kepada riset dari Amerika tadi, bahwa kita bisa berhasil. Indonesia bisa berhasil ya kita ya. Gitu. Kalau rating jatuh terdengar, tapi kalau pohon tumbuh nggak kedengaran. Terima kasih banyak Pak Satriwan sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia. Sama-sama, dan tentunya kita juga nanti akan tunggu ya bagaimana sebetulnya dampak dari kebijakan ini. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, insiden berdarah terjadi di halaman Rumah Sakit Daerah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Di mana pemirsa informasinya seorang pria melakukan aksi pembacokan yang mengakibatkan 1 orang tewas bersimbah darah di lokasi kejadian. Ya, aksi pembacokan terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik aksi pembacokan yang dilakukan pria kepada korban di halaman parkir Rumah Sakit Daerah atau RSD wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, terekam CCTV. Sejumlah warga yang tengah berkumpul di pintu masuk RSUD Kabupaten Sampang dikejutkan dengan tindakan seorang pria tiba-tiba mengeluarkan sebilah celurit dan membacok ke badan korban. Korban mengalami luka serius, langsung ambruk di depan halaman Rumah Sakit Daerah Ketapang, Sampang. Tak berselang lama,
Polisi langsung mengamankan seorang pemuda berinisial FA di lokasi kejadian. Pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolsek setempat, sebelum akhirnya dibawa ke Mapolres Sampang guna dimintai keterangan lebih mendalam. Mereka terjadi percecokan antara kedua mereka ini melalui WA. Awalnya dia cekcok melalui WA, tantang-tantangan, sehingga terjadilah pertemuan di rumah sakit itu. Pada saat itu mereka menempeleng, yaitu ditempeleng, korbannya ini adalah ditempeleng. Nah, sehingga setelah ditempeleng dia merasa sakit hati dan dia membawa, kebetulan dia ada celurit, terus akhirnya dia dibalas dengan celurit itu, sehingga dibacoklah dengan celurit itu. Roboh di situ, tidak lama meninggal dunia di rumah sakit itu. Insiden berdarah ini dipicu saat pelaku membuat status WhatsApp di handphone kekasihnya. Status WhatsApp tersebut segera ditanggapi korban. Dianggap perkataan menyinggung perasaan, membuat pelaku dan korban saling cekcok di WhatsApp dan berlanjut korban menanyakan keberadaan pelaku. Di halaman parkir kendaraan rumah sakit daerah Ketapang, keduanya akhirnya bertemu. Cekcok mulut tak terelakkan dan korban langsung memukul pelaku. Tak terima dipukul, pelaku FA mengeluarkan sebilah celurit yang disimpan di balik bajunya dan ia langsung membacok korban. Saat ini pelaku bersama barang bukti sebilah celurit dan sebuah handphone dibawa petugas guna diamankan ke Mapolres Sampang, Madura, Jawa Timur. Dari Sampang, Madura, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Bandara bersama Kementerian Agama dan Imigrasi kembali berhasil menggagalkan keberangkatan 36 calon jamaah haji legal non-prosedural. 2 orang pimpinan rombongan diperiksa secara intensif oleh Satuan Reskrim Polresta Bandara. ...36 calon jamaah haji non-prosedural atau ilegal kembali digagalkan berangkat. Modus mereka tidak menggunakan seragam haji dan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta tidak langsung ke Arab Saudi, namun transit terlebih dahulu ke Kolombo, Sri Lanka dengan menggunakan visa kerja temporer. Dari hasil penyelidikan puluhan calon jamaah haji ilegal yang dikoordinir oleh sebuah biro travel, biaya yang mereka keluarkan bervariasi, mulai dari 139 hingga 175 juta rupiah. Polisi memeriksa IF sebagai pimpinan rombongan, sementara NF yang mengumpulkan dana serta mencari korban. Banyak korban yang percaya karena pimpinan rombongan pernah berhasil memberangkatkan jamaah haji tahun 2024 lalu. Adapun asal dari para jemaah dari beberapa daerah, dari daerah Tegal, Brebes, Lampung, Bengkulu, Palembang, Medan, Makassar, dan Jakarta sendiri. 2 orang pelaku diancam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia Dante Rigmalia menjadi petugas haji tahun 2025. Keterlibatannya sebagai petugas haji ini, pemirsa, untuk menghapus stigma di masyarakat tentang penyandang disabilitas. Dante Rigmalia merupakan satu-satunya yang tercatat menjadi petugas haji tahun 2025 penyandang disabilitas. Kehadirannya sebagai petugas haji untuk membangun kesadaran kepada non-disabilitas dengan adanya disabilitas dan dapat memberikan dukungan. Menurut Dante, tantangannya adalah hanya kekhawatiran dengan kondisi yang orang sekitar tidak paham bahwa penyandang disabilitas mampu melakukan seperti non-disabilitas. Tantangan yang paling utama lebih kepada kekhawatiran aja. Kekhawatiran apakah saya akan dapat melaksanakan tugas ya dengan kondisi tadi ketika orang sekitar tidak paham akan kebutuhan khusus saya atau akomodasi yang layaknya apa.
maka itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak efektif. Tetapi ketika misalnya orang paham bahwa ada kebutuhan khusus saya tidak memiliki permasalahan di hal-hal untuk berpikir dan lain sebagainya. Hambatan saya di mendengar, di disleksia ya, hambatan untuk koordinasi motorik dan visual dan lain sebagainya, dan juga gerak. Nah, ketika itu dipahami dan saya diberikan tugas yang sesuai dengan kondisi saya, itu akan tetap efektif gitu kan. Menabung dari hasil panen padi selama bertahun-tahun, seorang nenek berusia 107 tahun menjadi jamaah calon haji tertua di Provinsi Lampung. Mbak Sutiah mendaftarkan haji pada tahun 2019 dan setelah menunggu selama 6 tahun, akhirnya ia mendapat kesempatan berhaji di tahun ini. Meski berhaji di usia yang lanjut, Mbak Sutiah Sun Yoto tetap semangat. Ia selalu menjaga kesehatannya dengan rutin bertani dan menjaga pola makan. Momen haru terjadi saat Mbak Sutiah menyiapkan perlengkapan haji dalam tas koper. Senyum bahagia terpancar dari wajahnya dan ia pun berdoa pemirsa agar diberi kemudahan saat menunaikan ibadah haji nanti. Mbak Sutiah pun informasinya terdaftar dalam kloter 19 embarkasi Jakarta. Ya, nyabuti rumput. Di sawah. Ya, uang untuk naik haji kita dari mana? Ya, kumpul-kumpul lah panenan. Biasanya berapa kita kalau sekali panen? Ya, nggak tentu lah. Ya, kadang dapat berapa, dapat 50.000. Ya, nanti untuk beli apa-apa, ya nggak semua dibikin ditabung, nggak. Itu loh. Mbak ada niat mau ya, haji? Memang saya punya harapan. Udah punya niatan punya niat mau haji. Pertama yang Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini pemirsa. 4 bulan berjalan di tahun 2025, lebih dari 2.000 orang dirumahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap alasan meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli membeberkan alasan dibalik meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di tanah air di hadapan Komisi 9 DPR RI Senin pagi. Menurut Menaker, angka PHK melonjak di tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya, pemutusan hubungan kerja tertinggi pada masa COVID-19. Pada tahun 2020, jumlah korban PHK tercatat mencapai 386 ribuan orang. Sempat turun pada 2021 dan 2022, yakni di angka 127 ribuan dan 25 ribuan. Tetapi naik menjadi 64.855 orang di tahun 2023. Lalu melonjak ke angka 77.965 pada tahun 2024. Sementara 4 bulan berjalan di tahun 2025, sudah lebih dari 2.000 orang dirumahkan. Menaker juga mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi penyebab PHK. Kita harus coba bedah next, apa sih penyebab PHK? Ini adalah hasil data dari kami dan ada contoh perusahaan. Ternyata kalau kita lihat memang dari ada 25 penyebab PHK yang mungkin 7 inilah yang dominan. Pertama karena memang perusahaannya rugi atau tutup karena pasar dalam negeri luar negeri yang menurun. Relokasi, pindah ya mencari upah yang lebih murah. Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial, tapi ini biasanya tidak massal dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial juga. Ada untuk efisiensi, perusahaannya tetap survive, tapi dia kemudian mengurangi jumlah orang. Kemudian ada yang melakukan transformasi, perubahan bisnis, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pilot. Menurut Yasirli, 3 daerah tertinggi kasus PHK adalah Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau. Terbanyak terkait dengan industri pengolahan, perdagangan, dan aktivitas jasa lainnya. Dari Jakarta, Aminah Herani, TV One mengabarkan. Pemirsa, ada kabar baik untuk Anda dari wilayah Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerbitkan surat edaran larangan pembatasan usia bagi pelamar kerja di tengah gelombang PHK yang terjadi saat ini. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang terkena PHK pemirsa tetap memiliki kesempatan untuk kembali bekerja di perusahaan lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Surat edaran larangan pembatasan usia bagi pelamar kerja ini disampaikan langsung Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, di hadapan sejumlah jurnalis usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur. Hovifah menegaskan bahwa pihaknya menerbitkan surat edaran larangan pembatasan usia untuk melamar pekerjaan pada 2 Mei 2025. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang terdampak PHK tetap memiliki kesempatan kembali untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan pengalaman, namun tetap masih di usia produktif. Kalau misalnya ada PHK, dia sudah bekerja, katakan dia bekerja 20 tahun, kemudian ada sesuatu terjadi di perusahaannya, dia bekerja pada umur 20 tahun, berarti dia sudah umur 40 tahun. Kan biasanya rekrutmen ketenaga kerjaan itu ada maksimal umur sekian, jadi kita menyampaikan surat edaran bahwa pada saat-saat seperti ini untuk menentukan usia di dalam rekrutmen ketenaga kerjaan kita minta untuk tidak dilakukan. Tapi sudah kita komunikasikan dengan perusahaan A, kita komunikasikan dengan perusahaan B. Ibaratnya begini, ketika kita itu mengeluarkan kebijakan itu nggak bim salah bim tiba-tiba kita keluarkan, enggak. Kita sudah mengkomunikasikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan komunikasi kepada sejumlah pimpinan perusahaan besar di Jawa Timur agar tidak membatasi usia saat perekrutan karyawan baru. Sehingga korban PHK yang sudah bekerja lama di perusahaan sebelumnya namun memiliki kemampuan dan pengalaman mendapat kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, pemirsa, artis Nana Mirdad merasakan pengalaman tak menyenangkan dengan aplikasi pinjaman online. Ya, Nana Mirdad yang menggunakan aplikasi pinjol untuk membelikan makanan lewat ojek online kemudian malah diteror oleh penagih hutang. Kehidupan Nana Mirdad yang terlihat begitu bahagia, tiba-tiba diganggu oleh teror dari penagih utang atau debt collector pinjaman online. Semua ini bermula dari ketidaktahuan Nana Mirdad menggunakan fitur pay later di aplikasi ojek online. Fitur itu ia gunakan untuk membeli makanan. Saat tagihan sudah jatuh tempo, sesungguhnya Nana Mirdad sudah membayarnya. Bahkan ia dikenakan denda sebesar Rp50.000. Namun, sejumlah pesan singkat dari debt collector pinjol tersebut menagihnya secara terus-menerus. Nana Mirdad pun merasa kesal dan membagikan pengalamannya di akun Instagram pribadinya. Ibu dua anak ini kemudian mencurahkan pengalamannya di akun Instagramnya. Kepada warganet, istri dari Andrew White ini memberi saran agar tidak menggunakan fitur pay later dan menyarankan untuk mengisi saldo e-wallet atau menghubungkan ke kartu kredit. Bagaimana pemirsa? Ada juga kah yang merasakan pengalaman serupa dengan Nana Mirdad? Wah, jadi tips berharga nih pengalaman Nana Mirdad yang diteror debt collector meski sudah membayar tagihan pay later-nya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan pendiri Microsoft dan salah satu pengusaha terkaya di dunia, yaitu adalah Bill Gates, di Istana Merdeka Jakarta pada pagi tadi. Nah, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini juga mengajak Bill Gates untuk keliling sekolah menyaksikan program makan bergizi gratis.
Presiden Prabowo dan Bill Gates membahas sejumlah isu, termasuk diantaranya pembangunan yang berkelanjutan, khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi, keuangan, dan infrastruktur digital publik. Presiden Prabowo didampingi para menteri bidang ekonomi serta para pengusaha nasional Indonesia berdialog membahas berbagai topik, terutama dalam hal kesehatan dan teknologi digital. So we're doing those trials in Africa and India and here. Presiden Prabowo menyatakan Bill Gates memberikan dana hibah sebesar 159 juta dolar Amerika atau sekitar 2 triliun rupiah. Dana itu terdiri dari bidang kesehatan, pertanian, sektor teknologi, dan bantuan sosial. Saya diundang oleh Bapak Presiden untuk menghadiri pertemuan dengan tokoh filantropi dunia, Mr. Bill Gates. Pada hari ini merupakan kesempatan yang bagus sekali dan beliau share bahwa juga telah memberikan hibah kepada Indonesia yang luar biasa dengan fokus di kesehatan. Beliau sangat concern terhadap malnutrition, kemudian TBC, measles, dan dia juga mendevelop vaksin-vaksin untuk itu, dan juga fokus terhadap agriculture, gimana caranya supaya panen itu lebih optimal itu, dan itu merupakan satu kesempatan di mana kita bisa belajar dengan Bill Gates dan foundation-nya. Tadi sempat berbincang dengan para pengusaha di dalam, respon mereka seperti apa, Bu? Apa yang dibicarakan antar pengusaha ini, Bu, dengan kehadiran Bill Gates di istana? Kita gimana caranya kita bisa bikin satu funding yang credible, yang bisa nantinya juga untuk menyalurkan untuk memberikan inisiatif bantuan-bantuan itu salah satu yang diangkat oleh Pak Rosan, dan juga gimana caranya mungkin gimana kita harus pentingnya kolaborasi, seperti juga tadi Mr. Gates bilang bahwa kolaborasi itu penting karena beliau hanya bisa memberikan global system, tapi filantropi lokal itu penting karena mereka lebih tahu apa yang diperlukan oleh masyarakat sekitar atau di daerah di Indonesia. Usai berdialog dengan Kabinet Merah Putih serta para pengusaha nasional, Presiden Prabowo mengajak Bill Gates mengunjungi SD Negeri Jati 03 Jakarta Timur untuk meninjau langsung metode pengajaran di Indonesia serta program makan bergizi gratis. William Henry Gates ketiga atau Bill Gates merupakan salah satu pendiri Microsoft, perusahaan software terbesar dunia. Menurut majalah Bloomberg, kekayaan Bill Gates saat ini mencapai 136 miliar dolar Amerika. 90% kekayaannya yang mencapai 1.800 triliun rupiah disumbangkan ke yayasan Bill Melinda Gates. Yayasan ini membantu pembangunan di negara miskin, terutama di kawasan Afrika. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah video komedi yang dibuat oleh seorang lurah beserta bawahannya di Jember, Jawa Timur menjadi viral. Dalam video tersebut, Pak Lurah mengaku tidak takut istri. Namun alih-alih diamini, pengakuan tak takut istri malah ditinggalkan oleh bawahannya. Yang kita lihat saat ini, pemirsa, inilah dia video viral yang dibuat oleh seorang lurah di Jember, Jawa Timur. Bermaksud untuk berencana dengan mengaku tak takut istri, Pak Lurah malah ditinggalkan oleh bawahannya yang ikut dalam video tersebut. Video ini pun menjadi viral hingga sang lurah dan bawahannya sampai perlu membuat klarifikasi. Kami berempat tidak pernah takut sama istri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunardi Hadi, Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Saya Surya Listiawan. Saya Reza Fahmi. Ya, tentunya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya video ini pun menjadi viral, bahkan ini hingga mengenai itu ya tadi ya, takut oleh sang istri. Nah, kita akan langsung saja nih pemirsa bertanya kepada Pak Sunardi. Pak Sunardi, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Baik Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, ini Pak, gak ada yang marah kan kalau kita ngobrol-ngobrol sama Bapak siang hari ini? Nggak ada Mbak, nggak ada. Iya, nanti ada yang marah lagi Pak. Oke. Pak Sunardi, ini dari video ini Bapak sebenarnya takut istri atau enggak sih Pak? Apa emang ini cuma ide-idean aja Pak? Jadi gini Mbak, perlu saya sampaikan sebelumnya. Jadi video itu dibuat setelah kita libur hari raya, tepatnya hari Rabu. Itu kan pas pakai baju putih. Nah, sebelumnya saya itu ada masalah dengan istri saya. Jadi hubungan saya itu pada saat itu kurang baik-baik saja. Nah, pada saat itu pagi saya sampaikan kepada 3 perangkat desa saya, ayo buat video. Buat video gimana Pak? Nanti saya mengenalkan diri, sampean mengenalkan diri sesuai dengan jabatan. Nah, terakhir saya menyampaikan kita berempat siap melayani dengan sepenuh hati. Itu pada saat briefing. Nah, pada saat pembuatan video, kata-kata itu saya ganti Mbak. Jadi tanpa sepengetahuan ketiga perangkat desa saya itu, otomatis mereka dengan spontanitas kaget, seperti itu. Nah, jadi video itu dibuat karena saya sendiri lagi ada masalah dengan istri Mbak, seperti itu. Oke, ini Bapak masalah sama istri ngajak-ngajak yang lain, jadinya kan viral begini. Terus kenapa itu Pak tiba-tiba klarifikasi sekarang? Nah, untuk klarifikasinya tuh gini Mbak, setelah video itu saya buat, diedit, terus kita share sudah di media sosial, dibuat status, termasuk di akun TikTok saya, termasuk di akun staf saya yang bernama Suryati Setiawan itu dibuat status. Nah, tiba-tiba istri saya melihat statusnya staf saya itu, terus menyampaikan ke saudara staf saya itu, Suryati Setiawan, bilang Wan sama Mas, saya juga tidak takut suami. Nah, itu akhirnya saya ada niatan buat video klarifikasi karena adanya komentar di status staf saya itu bahwa istri saya itu menyampaikan saya juga tidak takut suami. Aduh, ini tambah runyam urusan ini. Akhirnya besoknya itu kita buat video klarifikasi. Seperti itu Mbak. Oke, ini Pak, karena video Bapak sudah viral, sekarang komentar istrinya gimana nih Pak? Alhamdulillah sudah Mbak, aman, sudah baik-baik saja, sudah. Tidak ada ayo gimana lagi, Pak? Gak usah takut ngomong Pak, nggak apa-apa Pak. Enggak, sudah Mbak, aman. Nah, gimana? Masih takut Mbak? Itu masih takut nggak nih? Katanya mah nggak takut, tapi nggak mau berkomentar nih istrinya gimana. Aduh. Nah, tapi Pak, ini kabarnya juga Kapolres sampai kedutaan besar Kamboja ini sampai ikut kontak Bapak ini. Kok bisa sih Pak? Gimana ceritanya Pak? Jadi Pak Agung yang ada di kedutaan Kamboja itu, karena saya sebelumnya pernah bantu warga saya jadi korban TPPO, akhirnya punya nomor kontaknya beliau, ya sering kita komunikasi. Nah, video saya ternyata sudah sampai di Kamboja sana. Pak Agung akhirnya menghubungi saya, "Duh, ini Pak Kades gimana? Pak Kades kok videonya sampai di Kamboja?" Katanya seperti itu. Itu yang Pak Agung. Nah, kalau dengan Bapak Kapolres Jember, ini kan beliaunya memang kenal baik, juga komunikasi aktif dengan kami. Itu ya pagi-pagi video call saya, "Pak Kades, apa ini?" Dan begitu. "Sama Pak Kades, saya juga takut sama istri. Ini istri saya di samping saya." Anda cepat-cepatan apa Mbak ya? Pak Kapolres itu hanya guyon lah seperti itu. Aduh, Pak Sunardi, ras terkuat di bumi kok mau dilawan Pak Sunardi. Waduh. Pertama wibu, kedua takut istri. Oke, Pak Sunardi, tapi komentar dari Pak Camat aman ya Pak Sunardi?
Nah, juga teman-teman kepala desa, karena banyak yang kenal juga teman-teman pada seluruh Indonesia lah, ada yang kenal, juga banyak sudah yang komentari apa ini, termasuk Pak Camat juga, termasuk banyak lah Mbak. Oke, tapi Pak, ada nggak sih komentar-komentar lucu dari netizen gitu ketika video ini viral, Pak? Apakah ada yang merasakan hal yang sama juga? Betul. Mungkin ada yang suami-suami takut istri juga di luar sana, Pak? Gimana Mbak? Ya, ini kan videonya viral, Pak. Ada komentar-komentar lucu nggak sih, Pak, yang mungkin relate gitu dengan suami-suami yang takut istri juga di luar sana, Pak? Banyak sekali komentar-komentar lucu itu Mbak. Ada yang tanya, gimana Pak? Apa masih tidur di balai desa? Apa masih tidur di pos ronda? Sembarang lah. Dan juga ada yang biasalah pro kontra seperti itu. Tapi intinya video ini memang apa ya? Karena ada masalah sih sebelumnya kami buat itu. Bukan pas ada kesengajaan ini, itu enggak. Maksudnya hanya buat seru-seruan saja sih. Oke, Pak Sunardi, tapi setelah videonya viral, Bapak masih tidur di rumah kan, Pak? Aman sudah. Cuma kalau sebelumnya tidur di rumah tetap, cuman beda ruangan. Aduh. Tapi reaksi keluarga melihat ini gimana, Pak? Alhamdulillah pada saat itu juga akhirnya ada puncaknya Mbak. Kita duduk bersama keluarga itu berkaitan dengan masalah saya sendiri sih. Itu akhirnya bisa diselesaikan sih, seperti itu Mbak. Oke, Pak Sunardi, ini gimana nih Pak? Pesan Bapak untuk anak-anak di luar sana yang mau menikah atau orang-orang yang baru menikah, ini pesannya apa nih? Untuk selalu terlihat baik hubungannya dengan istri di rumah. Oke, tentunya kita harus saling menghargai Mbak. Jadi untuk pasangan suami, untuk suami istri kita saling support, saling menghargai, juga ya Pak ya, harus kasih sayang itu tiap hari lah, seperti itu Mbak. Oke, Pak, mungkin ini sedikit tips dan trik supaya untuk suami-suami di luar sana yang takut sama istri, gimana nih caranya Pak? Agar nggak takut gitu, agar hubungannya masih tetap harmonis. Kecil suaranya Mbak. Oh, nggak dengar. Ini Pak, tips-tips untuk orang-orang suami di luar sana nih Pak, biar nggak takut sama istri, agar hubungannya tetap harmonis. Ini gimana nih Pak? Ya itu, tentunya kita harus saling menghargai Mbak. Harus saling menghargai antara suami juga istri. Tentunya dengan demikian nanti ya kita tidak ada masalah. Kita juga saling menghormati, harus saling percaya, seperti itu Mbak. Oke. Terima kasih ya Pak Sunardi sudah terhubung bersama kami dan berklarifikasi tentang video yang viral kemarin. Semoga hubungan Bapak dengan istri Bapak dan juga keluarga selalu harmonis. Terima kasih Bapak. Harus saling menghargai ya Nadila ya. Mbak, sama-sama. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, heboh aplikasi World Up yang memberikan uang kepada masyarakat yang bersedia melakukan scan retina mata menjadi perbincangan banyak kalangan. Nah, meski Menkom Digi telah menutup dan bekukan aplikasi WorldCoin ini, warga tetap masih ada yang berdatangan ke ruko tempat scan retina tersebut. Heboh aplikasi World Application yang memberikan uang kepada masyarakat yang bersedia melakukan scan retina menjadi viral dan diperbincangkan banyak kalangan. Untuk mendapatkan uang tunai dari aplikasi tersebut, cukup menukarkan koin yang diterima, kemudian melakukan scan mata atau retina dan verifikasi wajah melalui perangkat digital kamera. Beberapa cabangnya yang berada di Jalan Margonda Beji dan Insinyur Haji Juanda Bekasi. Namun, kini kantor tersebut tutup setelah pihak Komdigi membekukan aplikasi WorldCoin itu.
Dan atas masukan masyarakat kita suspend. Mereka nanti diberikan hak menjawab, akan dipanggil oleh Kementerian Pengawasan Ruang Digital. Dan sementara karena banyak masukan dari masyarakat, jadi kita suspend terlebih dahulu sambil mendengarkan penjelasan dari mereka. Apa rencana pemanggilannya? Dalam waktu dekat Pak Dirjen yang tahu prosesnya tanggal dipanggil. Salah satu warga yang pernah melakukan scan retina mengungkapkan ia mencoba scan retina pada bulan puasa lalu. Uang kemudian cair 1 kali 24 jam. Warga berkenan melakukan scan retina lantaran tak dimintai kartu identitas. Keberadaan aplikasi ini menjadi pro dan kontra berkaitan dengan data diri warga. Misalnya ya kayak gitu kan tentu akan menarik minat orang sehingga masanya banyak, dan kemudian mereka tidak berpikir lagi untuk mengenai apa ini data ini untuk apa. Betul. Tetapi hanya minat aja karena dituju bukan untuk apa datanya tetapi untuk mana uangnya. Iya. Gitu. Yang kedua tadi dengan faktor kecilnya first acceptance ratio dan rejection ratio, berarti setelah dapat ada data ini, sekarang data ini kalau misalnya diperjualbelikan gimana? Iya. Ya kepada pihak-pihak mana diperjualbelikan, kemudian mereka sekarang untuk mengakses, jadinya sekarang data mereka sudah dimiliki pihak lain selain diri mereka sendiri. Pasca dibekukan aplikasi WorldCoin oleh Komdigi, namun masih banyak warga yang juga berdatangan untuk melakukan verifikasi data. Warga mengaku terbantu dengan mendapatkan uang yang diterima, mulai dari Rp200.000 hingga Rp800.000 dan dapat ditransfer melalui aplikasi dompet digital. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasta, dan Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, gelombang masyarakat Indonesia mengantri demi imbalan ratusan ribu rupiah untuk memindai iris mata ini tentunya menuai sorotan. Kompensasi senilai ratusan ribu rupiah tak sebanding dengan risiko kebocoran data pribadi. Beberapa waktu lalu ramai sejumlah warga yang rela antri untuk melakukan scan retina demi mendapatkan insentif 300 hingga 800 ribu rupiah. Insentif yang nantinya diterima oleh pengguna berupa WorldCoin, mata uang yang tersedia di aplikasi dan dapat ditukarkan uang tunai. Namun perlu diingat, data biometrik seperti iris dan retina harus dijaga karena tidak bisa berubah seumur hidup. Kompensasi senilai ratusan ribu rupiah tidak sebanding dengan risiko kebocoran data pribadi yang mungkin terjadi. Terlebih belum ada izin dan tes yang menjamin kerahasiaan data yang terekam. Kalau dia mau melakukan aktivitasnya di Indonesia, harus dipastikan dulu dong bahwa device-nya itu benar-benar aman. Bagaimana caranya? Ya harusnya datang ke lembaga yang terkait. Dalam hal ini adalah Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Negara gitu, mereka bisa melakukan verifikasi, mereka bisa melakukan assessment, mereka bisa melakukan penetration test kepada sistem yang dimiliki oleh World ID ini, gitu, sehingga bisa dipastikan bahwa sistem yang mereka klaim tidak akan menggunakan data pribadi masyarakat kita ternyata memang benar begitu. Nah, kalau belum, ya kita patut curiga. Pemerintah harus berkomitmen menjaga dan mengawasi ekosistem digital secara tegas demi menjamin keamanan ruang digital nasional. Karena jika data biometrik masyarakat tersebar, kedaulatan digital Indonesia bisa terancam. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kabar lainnya pemirsa, satu prajurit TNI gugur dalam ledakan truk bermuatan amunisi dalam iring-iringan kendaraan satuan Konstrat di Tol Gempol Pasuruan. Kapendam menyebut satu prajurit yang gugur bukan karena akibat ledakan, namun jatuh dari ketinggian saat berusaha menyelamatkan diri. Kodam 5 Brawijaya menyatakan pihaknya bersama Kostrat telah melakukan pembersihan di lokasi ledakan truk bermuatan amunisi yang terjadi di kilometer 774 Tol Gempol, Pasuruan. Insiden tersebut terjadi saat perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Markas Yonif 509 Kostrat di Jember, Jawa Timur. Dalam kejadian tersebut, satu prajurit TNI gugur, yakni Serka Untung, saat berusaha menyelamatkan diri dan terperosok dari ketinggian. Sementara satu prajurit lain mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kapendam 5 Brawijaya, Kolonel Donan Wahyu Sejati menegaskan,
bahwa kejadian tersebut murni kecelakaan. Yang perlu saya sampaikan bahwa kejadian ini merupakan murni kecelakaan, insiden kecelakaan di mana pada saat iring-iringan terjadi kebakaran, kemudian pada saat kebakaran tersebut dari rekan-rekan yang melihat di belakang kendaraan tersebut segera memberitahukan kepada yang di depan, dari truk yang di depan, kemudian setelah diberitahukan truk tersebut, seluruh truk menepi ke pinggir jalan. Kemudian dia laksanakan pengecekan dan pengamanan, namun pada saat pengecekan dan pengamanan tersebut terjadi letupan, sehingga semua personil yang ada di rangkaian tersebut melaksanakan pengamanan. Ledakan amunisi juga melukai seorang warga desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. M. Faisal terkena ledakan bersama anaknya. Tebe yang kejadiannya sekitar 500 meter. 500 meter, setengah kiloan. Oke, terus? Lebih kejadian yang ngelumpuk kali tiang-tiang kuatan nih, mau kejatuhan begini dukur, mau semerap, kaget. Pasca kejadian, akses tol arah Gempol Pasuruan dan Gempol Malang sempat ditutup total untuk proses evakuasi dan pengamanan lokasi. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada salah satu unit kendaraan. Dari Surabaya dan Pasuruan, Jawa Timur, Samsul Huda, Adi Suprayogi, TV One mengabarkan. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga Serka Untung Afisilia, prajurit TNI, pemirsa yang menjadi korban dalam insiden tragis kebakaran truk di ruas tol Gempol, Pandaan, Jawa Timur pada hari Senin malam lalu. Di mata keluarga pemirsa, sosok korban yang dikenal sederhana, pekerja keras, dan penuh cinta terhadap keluarga itu kini tinggal kenangan. Istri korban, Ayu Natalia, bercerita bahwa suaminya merupakan orang yang penyabar, penyayang, dan penuh tanggung jawab, baik serta tak pernah marah. Serka Untung Afisilia diketahui sedang dalam perjalanan dinas ketika truk bermuatan amunisi yang ditumpanginya terbakar hebat. Meskipun sempat menyelamatkan diri, nyawanya tak tertolong. Jenazah Serka Untung Afisilia telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Balong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Pemirsa, kasus dugaan pungutan liar atau pungli di lingkungan suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat ramai diperbincangkan. Kejadian pungli ini terbongkar usai adanya pengakuan para oknum pejabat di hadapan penyidik cyber pungli di Treskrim Suspolda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Namun seiring waktu, proses hukum mandek di tengah jalan. Staf Sudin Perhubungan Jakarta Pusat, W.S. Laoli, yang kini dimutasi atau dipindahkan menjadi analis di Sudin Perhubungan Kepulauan Seribu mulai mencermati banyaknya pungli oleh para oknum di Subnakal. Ia berharap kasus ini pun menjadi perhatian. Nah, ini yang reken ini nih. Ya, ini nanti saya minta sama penyidik semua dicek. Ya, uang itu ketahuan kalau PNS itu kok. Paling gajinya masuk. Ya, ketahuan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, truk pemadam kebakaran Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran. Selasa pagi, pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran Musirawas, Sumatera Selatan menerima kabar duka. Salah satu mobil pemadam kebakaran terbalik saat dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran di Desa Muarakati, Kecamatan Tiang Pupu. Satu orang meninggal di lokasi karena terjepit, sementara 4 petugas damkar lainnya mengalami luka-luka dan tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Somirin, Musirawas. Petugas damkar yang meninggal selanjutnya langsung dibawa ke rumah duka di wilayah kota Lubuk Linggau.